Halo anak-anak, Shalom. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semangat ya untuk belajar? Budi juga semangat untuk belajar bersama kalian. Kita akan belajar modul IPA yang kelima, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Hari ini kita akan belajar pengaruh perubahan lingkungan. Ini bagian terakhir dari modul yang kelima. Dampak perubahan lingkungan dan pencegahannya. Dampak itu artinya akibat yang ditimbulkan. Jadi apa akibatnya? Itu dampak. Beberapa perubahan lingkungan menyebabkan kerusakan pada bumi. Hal tersebut terjadi karena perubahan lingkungan yang tidak seimbang. Beberapa akibat yang disebabkan oleh perubahan lingkungan yang tidak seimbang dan pencegahannya kita akan pelajari bersama. Jadi perubahan lingkungannya apa, kemudian bagaimana mencegahnya. Kita akan pelajari, kita simak penjelasannya bersama-sama. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar dampak perubahan lingkungan dan pencegahannya. Dampak itu artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Mari kita belajar bersama. Beberapa akibat dari perubahan lingkungan antara lain. Yang pertama, erosi. Erosi adalah pengikisan yang terjadi pada tanah. Pengikisan tanah dapat disebabkan oleh air dan angin. Erosi pada tanah dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan yang tidak seimbang. Kita bisa lihat contohnya. Jadi ada pengikisan yang terjadi pada tanah karena air dan angin. Yang kedua, abrasi. Abrasi adalah pengikisan daratan oleh air laut. Hal tersebut terjadi akibat kuatnya ombak yang menghantam daratan. Abrasi dapat menyebabkan berkurangnya luas daratan. Deburan ombak yang terus-menerus menghantam pesisir pantai menyebabkan daratan terus terkikis. Abrasi akan terjadi dengan cepat jika tidak ada penahan ombak. Penahan ombak alami adalah hutan bakau dan hutan pantai. Yang ketiga, banjir. Banjir merupakan salah satu dampak dari perbuatan manusia yang tidak menyayangi lingkungannya. Beberapa perbuatan yang menyebabkan banjir antara lain. Yang pertama, membuang sampah ke sungai yang menyebabkan aliran sungai menjadi tersumbat. Membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan peresapan air, dan yang ketiga, penebangan pohon yang tidak terkendali. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir antara lain. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Kita dimanapun berada harus membuang sampah di tempat sampah agar sampah itu tidak menyebabkan banjir. Yang kedua, menyediakan lahan kosong. Lahan kosong ini bisa ditanami tanaman yang bisa menahan air sehingga air tidak menimbulkan banjir. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara liar. Nah, kadang manusia melakukan penebangan secara liar, entah itu untuk pembukaan lahan pertanian, bisa juga untuk industri, sehingga mengakibatkan pohon-pohon banyak yang ditebang. Ketika terjadi hujan, air akan menyebabkan banjir. Berikutnya, longsor. Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak dapat lagi menampung air dalam tanah. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang miring atau tebing yang curam. Bagaimana cara mencegah terjadinya longsor? Yang pertama, lakukanlah reboisasi atau penghijauan. Ketika kita menebang pohon yang ada di hutan, kita memiliki tanggung jawab untuk menanam kembali dengan tanaman yang baru, sehingga bisa bermanfaat untuk menahan air. Dari akar-akar pohon itu akan menahan air sehingga air tidak akan menyebabkan terjadinya longsor.
Yang kedua, jika tanah miring dijadikan lahan pertanian, buatlah sengketan atau terasering. Jadi sistem tersebut dapat mencegah terjadinya longsor. Ketika tanah itu miring, dibuatlah lahan pertanian. Demikian anak-anak, kita hari ini sudah belajar dampak perubahan lingkungan dan pencegahannya. Semangat belajar! Nah, anak-anak tadi sudah menyimak penjelasannya perubahan lingkungan itu seperti apa, kemudian bagaimana mencegah terjadinya perubahan lingkungan. Sekarang kita akan ke latihan soal agar lebih memahami apa yang kita pelajari tadi. Untuk memperluas lahan pertanian dan pemukiman, manusia sering melakukan A. Pembakaran hutan, B. Penghijauan, C. Reboisasi, D. Revitalisasi. Jawaban yang benar? Ya, jawabannya pembakaran hutan. Pembakaran hutan ataupun pembalakan liar atau penebangan liar itu sering dilakukan oleh manusia untuk membuka lahan pertanian ataupun membuka pemukiman, bahkan keperluan industri. Nah, itu sesuatu yang membuat terjadi perubahan lingkungan. Jawaban yang benar jadi pembakaran hutan ya, untuk membuka lahan pertanian dan pemukiman. Revitalisasi itu tadi artinya proses atau cara menghidupkan atau menggiatkan kembali, misalnya kesenian daerah. Nah, kalau reboisasi itu penghijauan kembali. Soal yang kedua, dampak pengambilan terumbu karang terhadap keseimbangan lingkungan adalah A. Pendangkalan laut, B. Pencemaran air laut, C. Terganggunya kelestarian biota laut, D. Meningkatnya populasi ganggang. Jawaban yang benar ya C. Terganggunya kelestarian biota laut. Kalau pendangkalan air laut itu terjadi karena sedimentasi, yaitu suatu proses pengendapan material sehingga jadi dangkal air lautnya. Kemudian kalau biota laut itu artinya keseluruhan flora fauna yang terdapat di dalam laut tersebut atau di suatu daerah. Sehingga ketika terumbu karang itu banyak diambil akan terganggu biota laut, baik flora maupun fauna. Nah, demikian anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengaruh perubahan lingkungan dan dampaknya serta cara pencegahannya. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.